tadi pagi udah sepedaan. Kerja juga so far so good hari ini. Pulang kerja udah nongkrong ngopi-ngopi di SCBD. Main game juga udah. Tapi kenapa hari ini kayak gak bahagia ya? Dan kayaknya sering deh perasaan gini tuh muncul. Kayaknya gue perlu belajar deh untuk tahu bahagia itu apa. Karena kalau enggak, ya gimana kita akan bahagia kalau nggak tahu kebahagiaan itu apa dan gimana cara mendapatkannya. Oke, bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu adalah salah satu tujuan hidup utama setiap orang. Setiap orang pasti ingin bahagia. Sebenarnya nggak usah pakai teori-teori apapun sih. Tapi kalau masih perlu teori, dalam filsafat, khususnya filsafat Islam, yang itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, para filosof seperti Ibnu Khaldun, Al-Farabi, itu mengurai bahwa tujuan di antara yang paling penting dari hidup manusia itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah menyebut kehidupan dunia itu di antara tujuannya adalah hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Dan menurut Ibnu Abbas, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Cuma bahagia itu apa sih? Sama nggak dengan gembira? Kayaknya beda. Bedanya gini, kalau gembira itu sifatnya temporal dan fluktuatif. Misalnya gue dapat handphone baru, nah gue gembira tuh. Saat gue dapat handphone baru, gembira. Mungkin sejam, 2 jam, atau sehari, 2 hari, atau mentok seminggu, 2 minggu. Setelah itu kebahagiaan gue sirna, temporal. Dan juga biasanya fluktuatif. Pertama dapat, beberapa menit pertama 100% bahagia. Mulai masuk jam kedua, udah sisa 70%. Hari kedua udah sisa 50%. Beberapa hari udah sisa 10%, dan akhirnya ya udah biasa aja dengan handphone yang baru. Kayak handphone gua dah. Dulu pas awal-awal beli, jangankan untuk tidak jatuh ya. Naruhnya aja nggak mau tuh di tempat kotor. Pokoknya saking bahagianya, begitu posesifnya gue menjaga handphone gue. Tapi itu bukan bahagia, itu gembira. Dan gembira itu nggak mesti dengan hal-hal yang positif. Bisa jadi misalnya gue gembira karena sudah menyakiti orang lain yang menurut gue orang itu pantas disakitin. Karena pernah nyakitin gue, karena gue kesel aja sama sifatnya atau sikapnya, dan lain sebagainya. Gembira itu juga bisa jadi bersifat material. Ya karena gue dapat HP, karena
project gua goal dan lain sebagainya. Tapi kalau bahagia itu gak fluktuatif, tapi stabil. Kalau bahasa Al-Quran itu menyebutnya tumakninah, selalu berada dalam kedamaian, ketenangan. Dan juga nggak meletup-letup. Diagramnya stabil aja. Dan nggak bersifat material. Karena material itu bisa menjadi pemicu kebahagiaan, tapi bukan itu utamanya. Dia hanya memicu. Bahkan pada akhirnya kebahagiaan itu tidak berada di luar diri kita, tapi berada di dalam diri kita. Karena itu sebenarnya di antara fitrah manusia itu adalah bahagia. Makanya kebahagiaan itu sebenarnya bukan dicari atau diburu apalagi di luar sana, tapi digali dari dalam diri kita. Karena lu gak bisa tuh menciptakan prakondisi di luar sana agar selalu membuat lo excited dan mendukung lo agar selalu bahagia dan gak pernah sedih atau takut. Gak mungkin. Ya namanya juga manusia gitu. Ada aja tuh orang yang ngeselin di luar sana. Kayak namanya juga sungai. Ada aja tuh tai yang lewat. Jadi lu gak bisa tuh menggantungkan kebahagiaan lu di luar diri lu. Termasuk juga menjadikan standar kebahagiaan lu dari orang lain. Oh, orang itu bahagia karena istrinya cantik. Kalau gitu gue akan bahagia juga kalau dapat istri yang cantik. Belum tentu. Orang itu bahagia kalau kerjaannya sukses. Berarti gue harus sukses biar bahagia. Enggak juga. Karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya tersendiri. Kayak sidik jari kita lah. Sekembar-kembarnya kita, nggak ada tuh sidik jarinya yang sama. Nah, cuman kebahagiaan itu pada akhirnya adalah tentang bagaimana lu melihat, menilai dan menyikapi sesuatu. Karena itu kebahagiaan itu soal kedaulatan diri kita tuh. Gak ada hubungannya dengan sesuatu di luar diri kita. Baik itu orang lain, benda lain, ataupun apapun di luar diri kita. Bahkan Paul Parshall bilang bisa jadi kesuksesan kita itu bahkan gak bikin kita gembira, tapi bikin kita sengsara. Ya gampang aja sih bayanginnya. Berapa banyak tuh orang yang justru karena sukses dia gak gembira, gak punya waktu untuk menjalani hobi, untuk berwisata, bahkan untuk sekedar kumpul dengan keluarga karena ngurusin segala hal soal kesuksesan bisnisnya misalnya. Atau setelah sukses dia kenal dengan dunia-dunia yang sebelumnya gak pernah dia kenal, dan akhirnya dunia itu menjebak dia dalam kesengsaraan. Begitu juga ketidaksuksesan, peluang untuk menderitanya juga ada gitu. Ya misalnya karena gak sukses akhirnya ngeluh terus, atau frustasi dan melakukan hal-hal bodoh, hal-hal haram, mencuri misalnya, kemudian mengkonsumsi obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Jadi bahagia itu benar-benar
tidak bergantung dengan selain diri kita, baik itu orang ataupun benda, tapi soal bagaimana kita mengkondisikan pikiran dan hati kita. Paling tidak itu yang gue pernah baca dari seorang psikolog yang namanya Viktor Frankl. Dia ngasih contoh gini, ada seorang tua datang ke dia, sedih banget katanya, karena istrinya meninggal. Padahal ia sangat menyayangi istrinya. Dan keduanya udah hidup bersama puluhan tahun. Kemudian kata Viktor Frankl, bukankah lo bisa berpikir bahwa lo beruntung dan harusnya bahagia karena istri lo meninggal duluan? Karena kalau enggak, kalau lo yang meninggal duluan, bukankah istri lo akan menderita tanpa kehadiran lo dalam hidupnya? Terus kata dia, oh iya ya. Dan seketika tuh dia jadi bahagia. Padahal kata Viktor Frankl, gue gak ngelakuin apa-apa dengan dirinya. Gue gak ngasih duit. Gak ada yang berubah juga dengan kondisi dirinya. Istrinya tetap meninggal. Semuanya masih tetap aja. Yang berubah hanya pola pandangnya dan pola rasanya terhadap realita yang dia hadapi. Karena itu bahagia itu murni soal bagaimana kita melihat, menilai, dan menyikapi sesuatu. Kecelakaan misalnya. Bisa nggak kita bahagia dengan kecelakaan? Bisa. Kalau kita melihat kecelakaan sebagai bentuk teguran dari Tuhan kepada kita atas kesalahan yang kita lakukan dan tidak pernah kita sadari aspek negatifnya, dan kemudian membuat kita menilai bahwa kecelakaan itu adalah starting point untuk kita berubah, dan akhirnya membuat kita bersikap untuk memulai perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, kesuksesan material kalau kita lihat, kita nilai, dan kita sikapi secara persepsi dan rasa yang salah, sehingga kita lalai dan sombong, itu justru akan jadi bencana. Nggak usah nunggu bencana di akhirat, di dunia juga udah jadi bencana tuh. Orang sombong pasti, ya paling tidak lah ya, tongkrongannya dikit tuh orang sombong tuh, karena dianggap gak asik sama tongkrongan. Jadi bahagia tuh kayaknya itu deh. Kayaknya pada akhirnya sebagai seorang muslim, bahagia itu adalah merasa ridho atau menerima segala ketentuan yang menimpa kita, karena kita yakin kita sudah berusaha ikhtiar dengan maksimal, dan hasil yang diberikan itu dari Allah, dan pastilah yang terbaik untuk kita, karena Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Persis kata Sayyidina Ali, gue lebih suka yang terjadi pada diri gue adalah apa yang bukan menjadi kehendak gue, tapi kehendak Allah. Karena pasti kehendak Allah jauh lebih mulia, lebih baik, lebih indah dari kehendak Sayyidina Ali. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu dia gak pernah takut, gak pernah sedih, selalu bahagia, karena dia selalu
menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidupnya, sehingga semuanya menjadi indah karena datangnya dari Allah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sukses sih, karena kadang orang Islam itu sebagian berpandangan, oh memang kalau orang Islam itu di dunia sedih, soalnya nanti di akhirat bahagia. Nggak gitu sih. Makanya di dalam Al-Quran tuh, gue pernah baca di surat apa ya? Coba gue cek dulu. Nah, suratul Baqarah ayat 25 nih. Orang surga tuh katanya nanti akan mengatakan bahwa kebahagiaan yang gue rasain di sini ini ternyata juga pernah dalam bentuk yang minimalis gue rasakan di dunia. Jadi bukan berarti di dunia kalau orang beriman dan orang muslim pasti sengsara, enggak kok. Enggak apa-apa sukses, malah penting sukses karena banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang sukses. Contohnya haji lah, atau zakat lah. Nabi Sulaiman juga sukses, Sayyidah Khadijah juga sukses, Abdurrahman bin Auf juga sukses. Yang penting itu zuhud di tengah kesuksesan, yaitu jangan sampai kesuksesan material kita sampai mempengaruhi pikiran dan hati kita sehingga sombong. Tapi biarkan tetap di tangan dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya abadi, bukan hanya duniawi. Yaudahlah, gue overthinking terus, nggak tidur gue, nggak masuk surga gue, karena overthinking nggak tidur, kemalaman, subuh jam 6:30.